Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman Maulana Subakti. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang jogging, ya. Menurut sesuai dengan penugasan kolaborasi dan LKPD kemarin. Dan sekarang kita akan bahas kupas semua tentang jogging. Nah, oke. Untuk penjelasan tentang jogging, ya, sedikit aja. Jadi jogging itu adalah aktivitas lari kecil yang tujuannya adalah menjaga kesehatan tubuh. Nah, jogging ini sebenarnya olahraga yang paling murah dengan modal niat, udah pasti. Sepatu, ya sepatu seadanya. Lokasi mau di lapang, mau di depan rumah atau dimanapun, jadi tinggal cus, gampang sebenarnya. Oke, untuk jogging itu ada banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menjaga kualitas tidur. Nah, kenapa kualitas tidur? Karena dengan bekerjanya kita atau misalkan dengan kita berolahraga, maka tubuh akan mengalami kelelahan. Nah, secara otomatis tubuh akan merespon kita agar beristirahat dengan cukup. Nah, salah satunya adalah dengan tidur. Oke, kemudian yang kedua itu adalah menjaga kesehatan jantung. Ini udah pasti karena jogging adalah merupakan salah satu aktivitas fisik yang termasuk ke dalam aerobik. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang aerobik, ya. Jadi selain paru-paru yang bekerja pada aktivitas aerobik, jantung juga ikut berperan, ya. Kadang kan kita kalau misalkan kecapean, jantung suka berdebar-debar. Nah, itu yang disebut dengan kardiovaskular. Nah, dengan dipaksanya jantung untuk aktif yang secara lebih dari biasanya, maka kesehatan jantung pun akan terjaga daripada dengan orang yang sedentari atau misalkan orang yang cuma diem aja. Kemudian yang selanjutnya adalah membakar kalori dari dalam tubuh. Nah, dengan olahraga jogging bisa menurunkan berat badan. Nah, caranya adalah dengan membakar kalori yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk kalori kemarin juga sudah dibahas sebagian di pola hidup sehat, ya. Nah, untuk kalori, dengan kalori yang dibakar, maka dari itu berat badan kita akan menurun karena aktivitas fisik seperti jogging itu membutuhkan pembakaran atau bahan bakar kalori yang sangat banyak daripada yang biasanya. Jadi olahraga jogging bisa menurunkan berat badan. Oke, kemudian adalah memperkuat tulang kaki. Ini udah jelas karena jogging itu yang aktif adalah kaki, maka dari itu secara tidak langsung otot di dalam kaki, otot pada kaki atau tulang itu akan menjadi lebih kuat karena sering dipakai dan menerima beban yang berlebih, sehingga otot maupun tulang akan menjadi berkembang atau bisa menjadi lebih kuat, lebih padat lagi, seperti itu. Kemudian adalah mengatasi sesak nafas. Nah, ini biasanya yang suka bengek nih. Nah, untuk jogging yang suka bengek jangan terlalu diporsir, jangan terlalu lama atau misalkan jauh. Bisa 5 menit atau misalkan 10 menit, santai aja. Yang penting yang tadi sudah disebutkan, daya kerja paru-paru itu dipaksa aktif, lebih aktif daripada biasanya. Oke, kemudian meningkatkan nafsu makan. Nah, tadi katanya bisa menurunkan berat badan, tapi kok sekarang bisa meningkatkan berat badan? Nah, gini nih maksudnya, meningkatkan nafsu makan dalam arti karena kita tadi jogging sudah membakar banyak kalori, maka dari itu tubuh membutuhkan kalori pengganti. Nah, maka dari itu nafsu makan akan bertambah. Nah, kalau untuk yang menurunkan berat badan gimana? Itu bisa aja, tetap ada nafsu makan yang besar. Cuman bagaimana cara kita mengolah makanannya atau misalnya memakan makanan yang tertentu gitu. Jadi dengan pola diet yang benar, ya. Jadi diet itu kan kebanyakan orang itu bilang diet itu nggak boleh makan A, B, C. Sebenarnya diet itu adalah mengatur pola makan gitu. Jadi makanannya ya makanan yang rendah kalori tapi dengan nutrisi yang banyak di yang lainnya, seperti itu. Kemudian adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ini udah pasti karena jogging membutuhkan fokus konsentrasi. Kalau jogging kita sambil kadang atau misalnya handphone atau misalnya sambil ngobrol, biasanya kita sering kesandung atau
atau misalkan kalau kata orang Sunda mah tijalikeuh misalkan ya, kayak gitu. Dengan jogging yang dengan kita sering jogging, maka titik fokus atau konsentrasi kita akan semakin meningkat. Ini manfaat juga untuk kita, misalkan ketika kita sedang belajar, otomatis titik fokus kita akan menjadi lebih meningkat dengan salah satunya dengan berolahraga. Kemudian yang terakhir adalah melancarkan siklus menstruasi. Nah, nih buat cewek-cewek biasanya ada yang datang bulannya nggak lancar tuh, atau misalkan pernah juga dengar ada yang datang bulannya sakit perut. Nah, dengan kita sering berolahraga, maka aliran darah akan lancar. Nah, secara tidak langsung juga akan menyesuaikan atau melancarkan siklus menstruasi gitu. Jadi kalau misalkan yang menstruasinya nggak lancar nih, dalam artian misalkan tanggalannya beda-beda, atau misalkan nggak sesuai, atau misalkan merasakan sakit perut yang berlebihan. Nah, salah satu pencegahannya adalah dengan sering berolahraga seperti itu. Untuk waktu ketika jogging ada biasanya di pagi-pagi, sore, atau menjelang malam. Ada kelebihan kekurangannya masing-masing, tapi intinya masih sama-sama juga sehat. Oke, untuk pagi itu enaknya karena udaranya masih fresh. Dengan catatan kalau joggingnya di tempat yang benar, kayak ini enak nih, bawah pohon-pohon gini, oksigennya banyak nih. Atau misalkan cari tempat-tempat yang ya sekiranya udaranya yakin fresh gitu, bukan di pinggir jalan ya. Kalau di pinggirnya udah pasti udah ada polusinya. Oke, kemudian untuk pagi-pagi itu salah satu manfaatnya adalah kita bisa membakar kalori lebih banyak sampai nanti siang, karena dengan sisa kalori yang ada dalam tubuh kita dari kemarin itu dibakar sampai nanti setelah olahraga pun kita masih tetap bisa membakar kalori gitu. Itu untuk olahraga pagi enaknya seperti itu. Tapi untuk olahraga pagi perlu diingat, pemanasan atau warming up-nya harus lebih maksimal. Kenapa? Karena pagi-pagi itu kan udaranya masih dingin tuh ya, jadi otomatis butuh pemanasan yang lebih maksimal supaya otot-ototnya bisa lebih rileks lagi dan bisa lebih maksimal lagi untuk dipakai berkegiatan fisik seperti itu. Oke, kemudian masih dinginnya jam berapa? Biasanya enak itu jogging tuh jam 6, jam 7, jam 8 tuh. Jam 8 tuh udah mulai hangat. Kalau lewat dari jam 8 ke sana baru mulai start, itu nggak termasuk pagi-pagi ya, karena udah mulai panas ya. Enak itu biasanya dari pagi-pagi antar jam 6, 7, 8 itu enak banget buat jogging pagi-pagi. Kemudian jogging sore. Jogging sore enaknya adalah kondisi tubuh lagi anget-angetnya nih, dalam artian karena kita sudah beraktivitas fisik dari pagi sampai siang. Itu pun kalau bangun dari pagi. Kalau bangunnya siang ya percuma juga gitu. Jadi enaknya sore itu tubuhnya udah mulai panas, maka dari itu warming up-nya bisa lebih simpel lagi gitu. Dan kemudian enaknya jogging sore adalah biasanya dari jam 3 sampai ke sana adalah puncak-puncaknya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini berguna, salah satunya adalah untuk pembentukan massa otot. Nah, biasanya testosteron ini gedenya di cowok nih. Cewek juga ada testosteron, tapi sedikit. Cewek itu lebih banyak estrogen gitu. Nah, testosteron, dengan banyaknya testosteron, maka aktivitas fisik akan menjadi lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi. Nah, enaknya jogging sore itu seperti itu. Untuk makan, enaknya 2 jam sebelum aktivitas fisik atau jogging. Kenapa? Karena 2 jam itu kita beresin dulu nih sistem pencernaan kita sampai beres. Oke, makannya kita bisa makronutrisi kayak misalkan karbohidrat, protein, lemak ya, secukupnya aja. Tapi kalau misalkan kita cuma punya waktu 1 jam atau misalkan 30 menit nih sebelum aktivitas fisik,
Terus kita mau makan nih, takut lapar nanti ketika olahraga, oke bisa, kita bisa makan buah-buahan, pisang, apel, atau mungkin coklat nih. Nah, kalau misalkan 15 menit sebelum aktivitas fisik, saya saranin mending jangan makan gitu, karena nanti bentrok sama sistem pencernaan, atau biasanya kalau kata orang Sunda itu kilikiban gitu ya. Setelah aktivitas fisik atau jogging, ada disarankan kita meminum minuman yang mengandung isotonik gitu ya, kayak misalkan Pocari atau yang lainnya lah dan teman-temannya. Terus jangan lupa juga minum air putih, karena untuk mengganti cairan tubuh kita yang keluar dari keringat seperti itu. Nah, baru setelah itu ada yang namanya fase golden window nih. Golden window itu adalah 30 sampai 60 menit setelah kita beraktivitas. Itu adalah masa-masa di mana tubuh kita menyerap lebih maksimal atau optimal menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Nah, ketika golden window ini kita manfaatkan nih, makan makanan yang berkualitas, makan apapun, misalkan telur, daging ayam kalau ada, daging sapi lebih bagus kalau ada, nasi gitu ya. Jadi ketika fase golden window itu manfaatkan dengan makanan yang berkualitas, jangan jajan cakwe, seblak, atau misal basreng gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi manfaatkan fase golden window itu supaya tubuh kita menyerap banyak nutrisi, supaya tubuh kita bisa lebih sehat dari luar dan dalam. Seperti itu untuk masalah makanan sebelum dan sesudah beraktivitas fisik atau jogging. Selanjutnya akan kita bahas adalah teknik pernapasan ketika jogging ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan lagi jogging tuh suka bengek tuh, suka capek, gampang capek. Nah, sekarang kita belajar tentang teknik pernapasan ketika jogging. Nah, untuk bernapas tuh gimana sih bagusnya? Dari hidung, tarik hidung keluar hidung, tarik mulut keluar mulut, atau tarik hidung keluar mulut, tarik mulut atau keluar hidung. Wah, ribet ya. Jadi intinya gini, sebenarnya beda orang beda cara. Ada yang oke sih nggak apa-apa dari hidung semua atau dari mulut semua, tapi kalau misalnya dari mulut semua kering mulut, gampang haus, seriusan ya. Jadi lebih enak itu tarik dari hidung keluar dari mulut ya, tarik dari hidung keluar dari mulut. Mulut jangan rapet, susah, nanti tambah berat joggingnya, biasanya kayak gitu sih. Oke, kemudian untuk napas itu dibagi jadi dua, bisa dari napas dada atau napas diafragma. Cara ngebedainnya gimana? Misalkan pegang nih dua di sini. Kalau misalkan ketika kita bernapas dada kita kembang kempis, berarti itu napas dada. Kalau ketika bernapas perut yang kembang kempis, berarti itu napas diafragma. Tapi sebenarnya sih lebih enak pakai napas diafragma, karena supaya sekalian ngunci otot core kita, otot core sini nih tengah, biasanya lebih enak. Oke, terus gimana sih caranya ngatur nafas sama langkah? Itu kan biasanya yang susah. Oke, sebenarnya ada beberapa cara. Balik lagi, beda orang beda cara gitu ya. Tapi ada sebagian ada yang bilang enaknya 22, 33, 44, 55. Nah, maksudnya apa sih? Contoh nih, misalkan 22 adalah 2 kali langkah, 1, 2, tarik nafas, 1, 2, buang nafas. Nah, itu juga sama, misalkan 4 langkah tarik, 4 langkah buang. 1, 2, 3, 4 tarik, 1, 2, 3, 4 keluar. Ya, jadi ketika langkah itu tarik, ketika langkah 4 langkah kemudian keluar. Kemudian untuk teknik postur nih, biasanya untuk kepala jangan terlalu naik dan terlalu turun, fokus aja lurus aja, nggak usah naik turun, fokus. Badan jangan terlalu tegak, kasih condong ke depan sedikit. Kalau ini tegak, ini condong sedikit aja, tapi bukan bungkuk, bukan gini. Nah, kalau ini bungkuk, tapi kalau ini condong sedikit ke depan. Oke, untuk ayunan nih, biasanya ayunan kurang lebih si sikut
ditekuk 90 derajat kurang lebih, nggak usah diukur ya, kurang lebih aja 90 derajat. Oke, mengayun nggak usah terlalu luas, santai aja kalau isi running atau jogging, kecuali kalau sprinter, biasanya sprinter itu lebih luas ya. Kalau isi running atau jogging ya udah segini aja cukup. Segini aja, jangan disilang. Jangan disilang. Atau misalkan badannya muter gini nih, pinggangnya lebay nih ya. Udah cukup segini aja untuk ayunan. Untuk tangan bisa dibuka santai, dikepal, tapi jangan terlalu dikepal padat, kepal ringan aja, santai, bikin rileks. Oke, kemudian adalah tumpuan. Oke ya, gimana sih cara numpuk? Biasanya kalau jogging salah tumpuan itu biasa sakit di lutut sampai ke sini. Biasanya itu sakit karena salah tumpuan. Tumpuannya salah ada apa? Di bagian tumit. Tumitnya. Kalau tumitnya yang pertama landing, otomatis nanti ke sini naik sakitnya. Nah, terus gimana sih caranya? Caranya adalah dengan mid foot, dengan tengah, bukan ujung, bukan tumit, tapi tengah. Bagian tumit tetap menyentuh, tapi tetap yang pertama adalah mid. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Bagian mid, kaki diangkat sedikit aja, jangan terlalu luas. Biasanya ini sprinter nih harus luas, segini aja cukup. Jangan pernah jogging ngangkatnya sedikit atau bahkan cenderung digesek. Sepatu gampang rusak nih, tekniknya salah nanti jadi cedera, jadi nggak maksimal ada joggingnya, sayang. Oke, untuk tumpuan contohnya seperti ini, santai aja di bagian mid ya. Kalau bagian tumpu nanti kayak gini bentuknya, nanti gampang sakit gitu ya. Jadi di bagian tengah kaki untuk tumpuan atau landingnya seperti itu. Oke, untuk teknik cara jogging yang benar dengan napasnya tadi sudah dijelaskan. Kita lihat contoh bagaimana cara teknik berlari yang benar.